الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui waktu yang paling istimewa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetuk pintu rahmatnya, yaitu di penghujung malam, kurang lebih 1 jam sebelum masuknya waktu subuh. Karena pada waktu tersebut pintu pengampunan Allah, pintu kasih sayangnya, pintu makbulnya terbuka lebar. Maka sungguh beruntungnya bagi siapa saja yang membaca, yang menzikirkan akan 3 bacaan ini di waktu tersebut. Niscaya dia akan mendapatkan keistimewaan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghujung malam merupakan waktu ibadahnya para aulia-aulia Allah, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu sekalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu sekalian, yaitu para nabi dan para wali-wali Allah. Waktu istimewanya di atas tengah malam, dan yang paling istimewa di penghujung malam, kurang lebih 1 jam sebelum masuknya waktu subuh. Bahkan di dalam hadis qudsi, di penghujung malam Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyeru kepada hambanya dengan kasih sayangnya, memanggil hamba-hambanya dengan panggilan kasih sayangnya. Adakah hambaku yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Adakah hambaku yang mengetuk pintu rahmatku, maka aku akan bukakan kepadanya. Adakah hambaku yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan semua permintaannya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bila kita sanggup dan berusaha untuk berzikir, untuk bermunajat di waktu subuh, kita awali dengan sholat sunnah malam ataupun sholat sunnah taubat. Kemudian membaca akan 3 lafaz zikir ini. Yang pertama adalah membaca istighfar, Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, dengan bilangan yang kita kehendaki. Tetapi terlebih utamanya dibaca sebanyak 100 kali, dan apabila sanggup boleh lebih banyak dari 100 kali. Membaca istighfar merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, "Dan mintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, lagi Zat yang Maha Mengasihani." Maka dari itu, perbanyaklah membaca istighfar, teristimewanya di penghujung malam. Selain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain gugurnya semua dosa-dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan,
juga akan berhamburanlah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepala kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah oleh kalian membaca istighfar. Maka barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dari setiap kesusahan menjadi kebahagiaan, dari setiap duka cita menjadi kesenangan, dari setiap kesempitan menjadi keluasan. Dan Allah akan mendatangkan rezeki baginya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rutin membaca istighfar, teristimewanya di penghujung malam, Allah akan memberikan solusi pada setiap kesulitannya dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak terduga. Kemudian zikir yang kedua yaitu membaca kalimat tahlil. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ketahuilah, memperbanyak membaca la ilaha illallah selain akan terbukanya pintu magfirah, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping terbukanya pintu rahmat, pintu kasih sayangnya Allah, juga akan menjadikan kita dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila engkau melakukan kejelekan, maka lakukanlah kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapatkan 10 kebaikan. Wahai Rasulullah, apakah kalimat tahlil itu kebaikan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketahuilah wahai Abu Dzar, kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai macam dosa dan kesalahan. Bahkan di dalam hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang suka membaca la ilaha illallah, teristimewanya memperbanyak kalimat tahlil di penghujung malam, maka orang tersebut akan selalu berada di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam penjagaannya Allah. La ilaha illallah, itu kalamku, kata Allah, dan akulah ia. Barang siapa yang menyebutnya, yang membacanya, niscaya ia masuk ke dalam perlindunganku. Dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam perlindunganku, niscaya dia akan aman dari siksaku, dari segala azabku, dari azab di dunia, kesulitan-kesulitan hidup, azab ketika sakaratul maut, maupun azab yang ada di alam kubur, juga azab huru-hara yang ada pada hari kiamat. Kemudian zikir yang ketiga yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat di sini kita boleh dengan lafaz sholawat manapun yang kita mau, dengan lafaz sholawat manapun yang kita hafal, dan dengan bilangan berapapun yang kita kehendaki. Terlebih baiknya jika mencapai bilangan 100 kali dan bahkan lebih banyak. Ketahuilah, sholawat merupakan salah satu bentuk lafaz zikir, ibadah sunnah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat berat di timbangan amal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 1 kali kita membaca solawat kepada Rasulullah akan dibalas solawat oleh Allah 10 kali. Dan ketahuilah, solawat yang datang dari manusia itu namanya doa. Solawat yang dari malaikat itu juga dinamai dengan doa. Akan tetapi solawat yang datangnya dari Allah itu adalah rahmat. Jadi 1 kali kita membaca solawat kepada Rasul, maka sungguh luar biasa Allah akan memberikan kita 10 rahmatnya. Bahkan 1 kali membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat menghapuskan 10 dosa kesalahan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali dan dihapuskan baginya 10 dosa kemaksiatan dan diangkat 10 derajat untuknya. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan, barang siapa yang membaca solawat kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan 100 hajatnya untuknya. Sebagian Allah simpan untuk akhiratnya, dan sebagiannya langsung Allah berikan di dunia. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang membaca solawat kepadaku di setiap hari 100 kali, dan waktu yang paling istimewanya di penghujung malam, maka Allah akan menunaikan, akan mengabulkan 100 hajatnya. 70 hajat akan Allah simpan untuknya di akhirat, dan 30 hajat langsung Allah berikan untuknya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 macam zikir yang hendaknya kita istiqomahkan. Minimal 7 malam kita istiqomahkan 3 zikir ini, maka insya Allah rasakanlah oleh kita khasiat keistimewaan dari ketiga zikir ini. Maka kehidupan kita yang mengamalkan akan zikir ini di penghujung malam, teristimewanya 1 jam sebelum waktu subuh tiba, maka kehidupan kita bisa berubah 360 derajat. Dari yang tadinya susah akan menjadi bahagia, dari yang tadinya sengsara akan menjadi mudah rezekinya. 3 macam zikir ini adalah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dengan bilangan yang kita mampu, yang kita sanggup, lebih baik lagi 100 kali atau bahkan lebih banyak. Kemudian setelah membaca istighfar, membaca kalimat tahlil la ilaha illallah dengan bilangan yang kita mampu, terlebih baiknya 100 kali atau lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kita tutup dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz sholawat manapun yang kita hafal dan dengan bilangan yang kita kehendaki. Terlebih baiknya 100 kali atau bahkan lebih banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.